Wow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9, mata kuliah pemrosesan teks akan mempresentasikan progres dari pembuatan proyek tugas akhir dengan judul Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Redenominasi Rupiah oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, yang beranggotakan 3 kelompok. Saya sendiri Sabrina Putri Amalia dengan NIM 055 beserta 2 rekan Ah, saya. Saya Farisa Sabita Mumtazah Habib dengan NIM 083. Saya Kartika Safira dengan NIM 049. Baik, selanjutnya langsung saja kita bahas progres dari proyek yang kita kerjakan ini. Next, progres pertama yakni kita memanfaatkan YouTube data API untuk mengambil komentar dari sebuah video secara otomatis. Jadi kita scraping komentar YouTube, kemudian kita melakukan proses pengambilan komentar dilakukan per halaman, pagination, dan terus berlanjut hingga mencapai jumlah komentar yang kita butuhkan. Dan di sini kita set 900 komentar. Selanjutnya, Kemudian kita mengatur proses pengambilan komentar dari satu video. Nah, pengambilan komentar itu dilakukan secara bertahap untuk satu video dan hasilnya digabungkan ke dalam satu list besar. Kemudian hasilnya dikumpulkan dan disimpan ke file CSV agar mudah digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, setelah data dari komentar itu tadi sudah kita kumpulkan jadi file CSV, setelah itu kita melakukan proses selanjutnya yaitu pre-processing. Nah, di sini kita melakukan tahap cleaning yaitu meremove komentar dari tag HTML, kemudian menghapus tanda baca dan juga menghapus URL email dari teks dan komentar. nah, masih dalam proses pre-processing, kita juga menghapus emoji dari teks komentar, juga melakukan proses pembersihan teks berupa stop word removal, dan stemming. Next. Nah, kemudian kita melabeli komentar-komentar tersebut menggunakan kamus sentimen lexicon base. Nah, isi kamus-kamusnya itu misalkan kamus positif itu ada kata baik, bagus, mantap, dan lain-lain. Kalau yang negatif, contoh katanya yaitu buruk, jelek, parah, dan masih banyak lagi. Habis itu dilanjut dengan penilaian sentimen. Penilaian sentimen sendiri itu akan menghasilkan satu apabila komentar itu positif, men satu apabila komentar itu negatif, netral akan menghasilkan nol. Nah, setelah proses labeling selesai, di sini kita akan membagi data set untuk pelatihan dan pengujian atau bisa biasa kita sebut train dan tes. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk proses TF-IDF atau mengubah dari teks menjadi angka agar nanti bisa kita gunakan untuk pelatihan model SPM dan Live Bayes. Nah, selesai pada proses split tadi, kita akan melatih model. Jadi, train model menggunakan naive Bayes dan evaluasi model menggunakan naive Bayes. Jadi, selanjutnya, Kemudian kita membandingkan dengan metode SVM. Jadi kita melakukan train model juga menggunakan SVM dan evaluasi model menggunakan SVM juga.
Nah, setelah kita melakukan dua perbandingan model tadi, di sini kita yang pertama adalah untuk melihat visualisasi dari hasil diagram sentimen, yaitu dari tiap kategori positif, netral, dan juga negatif. Di sini kita bisa lihat bahwa distribusi paling tinggi adalah di komentar netral, kemudian disusul negatif, dan juga yang terakhir yang paling sedikit adalah komentar negatif. Kemudian visualisasi yang selanjutnya ialah diagram untuk menunjukkan perbandingan akurasi antara model Naive Bayes tadi dan SVM. Jadi kan kita pakai dua model. Nah, ini untuk perbandingan akurasi tadi menggunakan model Naive Bayes atau SVM. Di sini sudah terlihat pakai model mana yang lebih tinggi, yaitu pakai SVM. Selanjutnya, Nah, selanjutnya kita bikin word cloud, yaitu visualisasi kata, salah satu visualisasi kata. Nah, word teks komentar positif, negatif, ataupun netral. Nah, kalau yang sebelumnya kita melakukan visualisasi word cloud untuk seluruh komentar, di sini kita mengambil yang positif. Begitu juga yang seterusnya kita melakukan visualisasi word cloud pada positif, komentar, negatif, dan juga netral. nah, untuk yang bagian ini ialah visualisasi kata word cloud yang bagian netral komentar. Jadi yang netral teks di sini sudah terlihat yang paling banyak kata adalah yang muncul paling besar. Ada kata uang yang jadi itu yang paling banyak muncul. Selanjutnya, Nah, kemudian kita menampilkan untuk komentar negatif gambar yang paling besar berarti kata yang sering muncul. Contohnya kayak uang yang tidak dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Nah, selanjutnya di sini kita melakukan visualisasi dengan mencari 20 kata yang paling sering muncul dalam komentar. Nah, bisa kita lihat di sini kata yang paling sering muncul itu adalah uang, kemudian disusul yang dan seterusnya. Di sini kita menampilkan dalam diagram bar agar lebih jelas visualisasinya. kesimpulannya ialah pertama, SPM jauh lebih unggul dibandingkan Naive Bayes karena Naive Bayes tidak bisa mendeteksi komentar negatif. Sedangkan SVM mampu menangkap pola positif dan negatif lebih stabil. Seperti pada diagram tadi, sudah terlihat bahwa akurasi SVM itu lebih tinggi daripada Naive Bayes. Kemudian yang kedua, di akurasinya. Naive Bayes memiliki tingkat akurasi 0,64 atau sekitar 60 persenan, 60 lebih. Kemudian yang SVM memiliki tingkat akurasi 0,79 yaitu sama dengan 79%. Sudah dan itu jauh lebih tinggi daripada Naive Bayes. Seperti itu. Jadi untuk perbandingan dua model tersebut, lebih tinggi akurasinya menggunakan metode SVM. Terima kasih. Baik, itu saja progres dari kelompok 9 dalam pembuatan proyek akhir mata kuliah pemrosesan teks. Saya Sabrina Putri Amalia beserta dua rekan saya, Farisa Mumtazah Habib, dan Kartika Nur Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.